Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua, seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini masalah aplikasi pinjaman uang online semakin komplit dan korbannya masih saja terus bertambah. Dan kita tidak menginginkan adanya lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi baru-baru ini kabar yang sedang ramai diperbincangkan adalah dari Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia hari ini sudah memberikan isyarat untuk tidak pinjol lagi. Karena akibat dari aplikasi pinjaman uang online ini akan berakibat kepada riba yang sudah pasti akan menyengsarakan kita. Begitu kata agama. Dan hari ini MUI menganjurkan untuk menutup semua aplikasi pinjaman uang online yang ada di Indonesia. Jadi gue yakin ya, untuk semua teman-teman yang hari ini sedang terjebak dengan aplikasi pinjol pasti akan setuju dan sependapat dengan apa yang hari ini sudah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Karena sebagaimanapun ya, ketika kita kembali mengkaji ya, apakah aplikasi pinjol ini memang sudah benar-benar menolong atau membantu ya. Dan pada kenyataannya hari ini banyak teman-teman kita itu yang memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Dan MUI menganggap untuk aplikasi pinjol ini hari ini mengambil keuntungan yang bisa menyengsarakan masyarakat ya. Dan besaran bunga yang hari ini hampir rata-rata dari aplikasi pinjol sudah pasti akan membuat masyarakat semakin sengsara. Ditambah lagi dengan tenornya yang begitu cepat. Lain lagi halnya dengan aplikasi pinjaman uang online ilegal yang mungkin tenor dan durasinya hanya sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Jadi kalau menurut aku secara pribadi, dan mungkin ini juga bagian dari pendapat teman-teman ya, kita menginginkan memang benar-benar ada peraturan yang jelas ya, yang bisa mengatur semua permasalahan aplikasi pinjol hari ini. Oke lah, masalah pinjol ini mungkin bagian dari perkembangan teknologi dan mungkin bagian dari perkembangan dunia perbankan dunia lah misalnya. Dan hari ini yang mengenal pinjol ini bukan hanya untuk di Indonesia aja sih. Banyak juga negara-negara yang mungkin hari ini sudah membuat ini menjadi sebuah tren ya, atau modern dari perkembangan dunia perbankan dan kemudahan teknologi yang ada hari ini. Hanya saja hari ini untuk di Indonesia kita masih terus berharap ya, dan kita masih terus memberikan support dan motivasi untuk semua instansi yang terkait untuk masalah aplikasi pinjol ini. Mudah-mudahan moga kiranya ada sebuah regulasi lah yang mungkin bisa mengikat aplikasi pinjol ini untuk tidak berbuat semena-mena ya. Dan hari ini banyaknya korban yang berjatuhan yang diduga terlilit aplikasi pinjol, mungkin selama ini sudah nggak tahan lagi dengan semua teror dan intimidasi dari debt collection yang mungkin bertugas untuk menagih hutang tersebut. Jadi kalau menurut MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, karena besarnya bunga yang hari ini dipatokkan oleh aplikasi pinjaman uang online, ini pasti akan membuat rakyat semakin sengsara ya. Dan orang yang berhutang ya, ingatlah bahwasannya orang yang berhutang itu siangnya kita akan terhina dan malamnya kita akan gelisah. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya hutang, apalagi untuk di aplikasi pinjol. Dan teman-teman pun juga pasti tahu ya berapa hari ini besaran bunga yang harus kita bayarkan ketika kita menggunakan aplikasi pinjaman uang online tersebut. Mungkin nominal 0,8% yang sudah ditetapkan oleh OJK hari ini untuk bunga perharinya mungkin terasa kecil. Tapi kita nggak sadar ketika itu dikalikan dengan 30 dalam 30 hari atau mungkin 1 bulan, itu sama dengan sudah 24% bunga penambahan yang harus kita bayarkan. Dan itu nominal yang sangat cukup fantastis di tengah kesusahan perekonomian kita hari ini. Dan sepertinya salah satu faktor pendukung tumbuhnya aplikasi pinjol di Indonesia hari ini adalah banyaknya
masyarakat yang hari ini sedang merasa kesusahan ya di tengah badai COVID-19 hari ini. Dan banyak juga teman-teman yang terjebak awalnya itu bukan langsung banyak ya, dan sudah pasti dari dimulai satu atau mungkin dua aplikasi, dan selanjutnya kita terus minjol dan mereka juga mengarahkan itu, dan mereka juga memanfaatkan kesusahan kita ketika kita kesulitan dalam melakukan pembayaran. Dan semakin banyak aplikasi yang terus dipinjam sampai akhirnya kita pusing sendiri untuk mendahulukan bayar yang mana. Jadi untuk MUI ya kita pasti support dan dukung lah, mudah-mudahan apa yang hari ini menjadi statement dari Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk otoritas jasa keuangan Indonesia khususnya ya, agar bisa mengatur peraturan yang mungkin lebih jelas ya. Nah hari ini untuk aplikasi pinjol ini merupakan sebuah terobosan baru lah mungkin untuk dunia perbankan, dan hari ini edukasi yang diberikan oleh pemerintah juga masih cukup minim ya tentang apa saja risiko dan konsekuensinya ketika kita berurusan dengan aplikasi pinjol. Dan untuk teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ini ya, kita pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang ya, dan tidak panik dan tidak melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Jangan lagi ada korban yang terus berjatuhan ya, dan jangan lagi minjol ya, dan stop gali lubang tutup lubang. Dan yang nanti itu ujung-ujungnya pasti membuat kita semakin pusing karena kita bakal terus-terusan diteror dan ditagih sama aplikasi pinjol. Dan untuk yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran ya, agar untuk tetap tenang ya, fokuskan terlebih dahulu dalam 3 hal. Kalian harus ingat itu. Yang pertama itu adalah fokuskanlah pada kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan. Ini merupakan 3 faktor penting ketika kita ingin melunasi semua hutang-hutang yang hari ini menjadi masalah dalam kehidupan pribadi kita. Jadi kalau seandainya kawan-kawan ini nanti kehidupan pekerjaannya terganggu, terus mungkin untuk yang berhutang hari ini di aplikasi pinjol mungkin menganggap tidak didengarkan oleh keluarga-keluarga yang terdekat ya, makanya lebih baik untuk jujur terlebih dahulu ya, utarakan saja dan jangan marah ketika tidak dibantu. Kita akan menyelesaikan ini dengan baik, dengan tidak lagi berhutang ya. Dan yang ketiga itu fokuslah pada kesehatan. Jadi kalau teman-teman nanti terus-terusan stres ya, ujung-ujungnya nanti kita sakit dan kita nggak bisa bekerja dan kita tidak akan mendapatkan penghasilan. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini masih berusaha ya untuk gali lubang tutup lubang, stop ya, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Terus gimana bang, kita ini pusing diuber-uber sama debt collectionnya aplikasi pinjaman uang online. Silahkan jelaskan dengan baik bahwasannya hari ini kita memang belum punya uang ya, jangan lagi memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang dengan cara meminjam di aplikasi yang lain. Nanti ujung-ujungnya tambah pusing. Dan aku pengen mengingatkan ya untuk teman-teman agar untuk tidak terlalu sering menyendiri ya, berkumpullah seperti biasa. Untuk teman-teman yang mungkin juga sudah dipermalukan atau mungkin yang sudah disebar data, berkumpullah seperti biasa ya, jangan galau ya, jangan bawa perasaan. Kita tampilkan saja kita tidak dalam keadaan bermasalah supaya nanti kita nggak jauh lebih stres. Dan tidak perlu merasa malu, hari ini kalian tidak sendirian, ada bahkan ribuan orang yang sedang mengalami masalah yang serupa dan alhamdulillah masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi mungkin itu dulu lah yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Majelis Ulama Indonesia. Kami ya selaku subscriber dan yang lainnya juga akan memberikan dukungan atas statement yang hari ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwasannya hari ini sebenarnya kebanyakan ya, walaupun mungkin tidak semua dari aplikasi pinjol itu mampu memberikan pertolongan pada saat kesusahan. Dan saat ini kita yakin bahwasannya orang-orang yang menggunakan aplikasi pinjaman uang online itu ya memang benar-benar dalam keadaan terdesak dan sudah tidak punya pilihan lain lagi ya. Dan hari ini banyak juga aplikasi pinjol ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut. Oke, jadi mungkin kalian harus tetap semangat ya, itu pesan yang sering kali kita sampaikan, agar semua permasalahan ini bisa kita lewati dengan baik, dengan memilih solusi yang tidak punya efek samping merugikan di masa depan. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.